apa nih? Aduh Kak, hari ini kita kedatangan tamu loh. Nah, kakak guru mau menyapa dulu. Halo Balikpapan. Halo Samarinda. Ya, hari ini kita mau memuji Tuhan. Ya, adik-adik harus tetap semangat ya. Kita memang masih harus mengikuti ibadah kita dari rumah ya adik-adik. Jadi harus tetap semangat ya adik-adik yang di Balikpapan dan di Samarinda. Ayo sama-sama kita mengikuti kebaktian kita ini ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan judulnya yaitu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Nah adik-adik tahu semuanya kan lagunya? Ayo semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi dengan penuh semangat. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Iya adik-adik, anak Tuhan gak boleh bohong ya. Jadi sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus selalu bersikap jujur. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pujian yang berikutnya, kita mau persiapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa, kita minta pada Tuhan supaya kita diberikan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita ini. Nah sekarang adik-adik duduk kembali, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, di mana Tuhan masih menyertai dan memberkati kami di minggu yang cerah ini, kami masih dapat memuji bersama-sama dengan adik-adik kami semuanya yang ada di rumah, dimanapun berada, masih tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, sampai saat ini kami masih mengikuti ibadah kami dari rumah, tapi itu Tuhan tidak mengurangi semangat kami untuk datang memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menari ya, supaya badan kita agak semangat sedikit ya kan. Nah ayo coba adik-adik bangkit berdiri lagi, kita nyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Nah adik-adik di rumah ikutin ya gerakan kakak-kakaknya. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang
bagaimana? Sudah panas belum? Wah, pasti adik-adik di rumah sudah tambah semangat ya. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi dengan judul lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Nah, adik-adik kalau belum tahu lagunya, nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Sekarang bangkit sendiri lagi kita. Semuanya anak Tuhan zaman sekarang ini harus selalu memuji Tuhan ya. Kita serahkan hidup kita ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Nah, adik-adik sekarang duduk dengan rapi. Kita angkat satu pujian dengan judul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa, kami tadi telah mendengarkan pujian-pujian kami Bapa.
Biarlah ya Bapa, dengan pujian ini ya Bapa, nama-Mu yang selalu kami permuliakan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau masuk ke firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semuanya, khususnya adik-adik kami, agar dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, tidak terganggu apapun Tuhan. Mereka fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru kami, yaitu Kak Mima. Kiranya Tuhan yang menyertai Kak Mima agar bisa memberikan firman ini kepada adik-adik kami semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kayaknya kakak kurang dengar nih suaranya. Sekali lagi ya. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, puji Tuhan. Semuanya semangat dan harus senang ya, harus bahagia. Firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau membaca Alkitab kita di Kejadian. Yang sudah siap Alkitabnya, kita buka di Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Kakak tunggu ya sambil adik-adik buka Alkitabnya. Oke, sudah siap semua ya adik-adik? Kita akan baca bersama-sama. 2, 3, ya. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berbuat baik. Apa adik-adik ucapkan sekali lagi? Berbuat baik. Benar sekali. Nah, jadi adik-adik, kakak ada dua gambar. Di sebelah kanan adik-adik dan di sebelah kiri adik-adik. Jadi ada dua gambar. Yang satu gambar yang baik dan yang satu gambar yang tidak baik. Coba adik-adik tunjuk mana gambar yang tidak baik. Oke, mana gambar yang tidak baik? Sip, benar semua. Ya, jadi di layar adik-adik semua ada gambar yang baik dan tidak baik. Nah, adik-adik, tema kita hari ini apa tadi? Berbuat baik. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan berbuat baik? Berbuat baik adalah melakukan perbuatan yang disenangi oleh Tuhan. Iya, jadi kita melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Contohnya apa sih Kak perbuatan baik itu? Nah, contohnya yang pertama adalah rajin beribadah. Nah, rajin beribadah ini apa sih Kak? Contoh-contohnya. Rajin beribadah contohnya rajin berdoa. Nah, berdoa ini tidak hanya sekali adik-adik. Ketika kita bangun tidur, kita berdoa. Ketika kita mau makan, kita berdoa. Kalau kita perjalanan keluar, misalnya kita mau naik motor atau naik mobil gitu, kita berdoa nggak adik-adik? Berdoa ya, supaya Tuhan sertai kita dalam perjalanan. Lalu apalagi adik-adik? Membaca firman Tuhan Kak? Iya benar. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu juga merupakan sesuatu perbuatan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, yang mengerti membaca, juga bisa ikut orang tuanya untuk saat teduh. Betul sekali. Nah, selain itu adik-adik, selain rajin beribadah, apalagi sih contoh-contoh perbuatan baik? Kira-kira kalau kita membantu orang tua, contoh perbuatan baik nggak? Ya, betul sekali. Kalau kita membantu orang tua, maka itu juga perbuatan yang baik. Membantu orang tua itu apa aja sih? Gitu kan. Nah, contohnya kita bantu orang tua kita bersihkan rumah, kita menyapu. Yang sudah sekolah mungkin bisa bantu orang tuanya mengepel, ya kan, atau mencuci piring sedikit-sedikit, atau membantu memasak di dapur bersama orang tua kita. Nah, lalu apalagi adik-adik? Berkata sopan itu perbuatan baik tidak? Ya, berkata sopan itu perbuatan yang baik. Contohnya apa? Ketika kita diberi sesuatu oleh orang tua kita atau kakak kita atau abang kita, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Kata terima kasih. Lalu ketika kita
Misalnya nih boneka kita ada di atas lemari atau mainan mobil-mobilan kita di atas lemari, kita mau orang tua kita ambilkan, apa yang kita ucapkan? Kalimat tolong. Ketika orang tua kita minta tolong gitu kan, kita bilang, "Mak, Pak, tolong ambilkan boneka di atas lemari itu." Lalu apalagi selain terima kasih, tolong, lalu apalagi adik-adik? Nah, ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua atau kakak kita atau abang kita atau pada saat ada acara, apa yang kita katakan? Katakan permisi. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh kata yang sopan. Nah, ketika kita berbicara juga, kita tidak boleh membentak. Ya, jadi apa yang ingin kita sampaikan kepada teman atau orang tua kita, sebaiknya kita ucapkan dengan nada bicara yang baik dan tidak membentak. Nah, adik-adik, itu kan tadi contoh-contoh perbuatan baik. Ada lagi nggak kira-kira adik-adik yang tahu gitu? Contohnya apa lagi? Ya, rajin belajar. Nah, rajin belajar supaya kita menjadi anak yang pintar, ya kan? Kita mendapat nilai yang bagus dan membuat hati orang tua kita bangga. Lalu apalagi adik-adik? Tidak mencontek, ya. Terus apalagi kita menjadi anak yang jujur, tidak suka berbohong. Lalu apalagi? Tepat waktu itu perbuatan baik tidak? Ya, tepat waktu perbuatan yang baik juga. Ketika kita misalnya pelajaran dimulai jam 7, berarti kita harus minimal setengah jam sebelum jam 7. Setengah 7 kita sudah di sekolah, sehingga kita bisa lebih siap lagi untuk memulai pelajaran kita. Nah, adik-adik, ada lagi nih contohnya. Sabar juga contoh perbuatan yang baik. Ya, lalu apalagi ya? Membuang sampah pada tempatnya juga perbuatan yang baik. Nah, dengan kita membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tidak banjir lagi, adik-adik ya. Nah, tadi kan kita semua sudah tahu tuh contoh-contoh perbuatan baik. Nah, sekarang contoh-contoh perbuatan tidak baik pasti semua tahu ya. Nah, contohnya apa aja sih yang tidak baik itu? Ya, perbuatan tidak baik itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan, yang bisa mengecewakan hati orang tua kita. Kita juga sedih kalau melihat orang tua kita sedih dan kecewa ya, adik-adik. Nah, jadi apa aja sih contoh-contoh perbuatan yang tidak baik? Yang pertama adalah suka berbohong. Nah, rata-rata mungkin kebanyakan adik-adik pernah pasti berbohong ya sama orang tuanya. Contohnya misalnya sudah jam 9 malam gitu kan, dibilang orang tuanya misalnya, "Adek, tidur," gitu. "Iya, Ma," "Iya, Pa." Tapi ternyata nggak tidur, malah masih main HP, nonton YouTube kan. Nah, jadi sebaiknya kita tidak boleh berbohong. Ketika kita disuruh orang tua kita tidur, maka kita sebaiknya langsung tidur. Kita simpan HP kita di dalam lemari kita atau di atas meja. Begitu ya adik-adik. Lalu apalagi contoh perbuatan yang tidak baik? Suka memukul. Siapa di sini yang pernah memukul adiknya atau abangnya? Ayo tunjuk tangan. Ya, rata-rata pasti pernah ya memukul saudara kita. Misalnya ketika adik kita atau abang kita jahil gitu, kita pukul gitu. Nah, adik-adik, mulai saat ini kita harus menyayangi saudara kita harus menyayangi orang tua kita. Kita tidak boleh lagi memukul ya, karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, lalu apalagi? Mencuri itu perbuatan baik atau tidak? Tidak ya, mencuri adalah perbuatan yang tidak baik dan sangat tidak boleh dilakukan oleh anak Tuhan. Dan kakak percaya adik-adik semua tidak ada yang pernah melakukan hal tersebut. Lalu apalagi? Buang sampah sembarangan. Ya, tadi kan yang baiknya tidak membuang sampah sembarangan. Sekarang yang tidak baiknya adalah membuang sampah sembarangan. Nah, adik-adik, kakak, mari sama-sama kita ingat kembali bahwa kita harus menjaga lingkungan kita supaya apa tadi adik-adik? Tidak banjir. Siapa di sini pernah kebanjiran? Tunjuk tangan. Kakak juga pernah kebanjiran. Nah, untuk itu adik-adik, mari sama-sama kita semua mau menjaga lingkungan kita. Kita mencintai lingkungan kita. Nah, adik-adik, itu tadi sebagian contoh-contoh perbuatan baik dan tidak baik. Nah, adik-adik, kakak juga mau nanya nih, siapa di sini yang pernah dihukum orang tuanya? Ya, rata-rata pernah ya dihukum orang tuanya. Nah, adik-adik tahu gak sih sebenarnya orang tua kita itu menghukum kita karena apa sih? Pasti karena kita melakukan suatu hal yang tidak baik, kita melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga membuat hati orang tua kita kecewa. Nah, karena itu kita dihukum. Adik-adik tahu nggak sih kenapa kita dihukum? Ya, tujuan kita dihukum adalah supaya kita tidak melakukan perbuatan yang tidak baik lagi kan, supaya kita bertobat, kita tidak melakukan perbuatan tercela itu ya. Nah,
Adik-adik, ketahuilah bahwa ketika orang tua kita menghukum kita, maksudnya adalah supaya kita menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih bijak, agar kita tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, adik-adik, sama halnya dengan bacaan Alkitab kita tadi, Tuhan di bacaan Alkitab kita tadi, Tuhan marah dan ingin menghukum manusia. Nah, karena apa? Karena perbuatan manusia yang tidak baik dan tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa Tuhan bukan tidak mengasihi manusia. Justru karena Tuhan sangat mengasihi manusia, makanya Tuhan menghukum manusia supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik lagi. Nah, maksud Tuhan juga supaya kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi dan ciptaan Tuhan lainnya juga menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik, coba kita ingat kembali, apa sih yang membuat hati orang tua kita senang ketika kita melakukan perbuatan baik? Pasti banyak ya. Nah, untuk itu adik-adik, kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan perbuatan yang baik sehingga orang tua kita bangga. Misalnya orang tua kita bangga ketika kita juara kelas, maka kita lakukan, kita belajar yang rajin supaya kita menjadi kebanggaan buat orang tua kita. Nah, ketika juga apa yang membuat hati orang tua kita sedih, jangan kita lakukan ya adik-adik, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik yang juga tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, jadi mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbuat baik. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kita tutup dalam doa, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik yang berada di atas kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, kami boleh mendengarkan dengan baik. Kiranya Tuhan urapi kami agar kami menjadi anak yang baik. Ajar kami Tuhan agar kami dapat berlaku sopan dan agar kami tidak memukul adik kami lagi. Dan juga kami dapat mencintai lingkungan kami agar tidak banjir lagi. Ya Bapa, demikian firman-Mu ini ya Tuhan, agar kiranya dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu kita nyanyi satu lagu yang berjudul Beri Syukur. Sampai tepuk tangan ya adik-adik ya. Persembahan dan doa syafaat kita. Untuk itu adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati kami semua ya Tuhan di dalam persekolahan kami, terkhusus untuk anak-anak KKR. Kiranya Tuhan yang melancarkan setiap persekolahan kami, walaupun saat ini kami bersekolah dari rumah ya Bapak. Dan juga Tuhan berikanlah seluruh anak KKR kesehatan juga ya Bapak, dan semangat dalam melaksanakan aktivitas mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa buat orang tua kami, buat pekerjaan orang tua kami. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kedua orang tua kami kesehatan dan kelancaran dalam pekerjaan mereka. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh kategorial pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial semua ya Bapak. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan semangat dalam pelayanan, walaupun saat ini kami belum bisa bertatap muka di dalam bangunan gereja, tapi kami yakin dan percaya bahwa gereja Tuhan selalu ada di dalam hati kami. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati setiap jajaran pemerintahan mulai dari atas sampai yang di bawah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap
setiap pemerintahan kami ya Tuhan, agar kiranya setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia ini boleh ada jalan keluarnya ya Bapak. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat tenaga medis juga ya Tuhan, terkhusus untuk penanganan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, memberikan semangat seluruh tenaga medis ya Bapak, mulai dari dokter, perawat, bidan, apoteker, hingga jajaran yang di bawahnya ya Tuhan, agar kiranya mereka selalu dapat sehat dan dapat selalu semangat dalam menangani setiap permasalahan yang ada saat ini. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, walaupun hanya singkat tapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih mengetahui lagi apa yang kami perlukan ya Tuhan. Ya Bapak, inilah doa kami yang kami tutup dalam doa Bapa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tetap kita harus jaga kesehatan kita ya adik-adik, dan tetap kita rajin cuci tangan dan rajin menggunakan masker. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, tetap sehat dan semangat. Shalom.